Ya, oke. Halo. Jadi di sini gue udah lama ya nggak open video gini. Oke, jadi sekarang video gue nggak gaming dulu sih. Dari yang lu lihat bisa di sini dan di tab-tab gue. Ya, jadi gue mau nunjukin setup PC gue seperti apa sih. Ya, pertama gue pakai desktop. Kenapa gue sebenarnya waktu gue rakit ini sekitar tahun 2023 akhir ya, sekitar tahun baru 2024 gue ngerakit PC ini di Enter Komputer di Mangga 2 Mall di Jakarta Pusat. Kebetulan emang Mangga 2 Mall itu dekat dari gue sih. Kenapa gue nggak pilih laptop? Karena gue lebih sering ada di rumah aja dan budget gue cuman nyampe PC, nggak nyampe laptop gaming. Karena kalau laptop gaming kan lu seenggaknya lu punya budget sekitaran 10 11. Nah ini gue nggak nyampe segitu, jadi gue cuman bisa rakit PC. Oke, yang pertama yang gue pakai itu ada ini. Pertama dari yang penting dulu yaitu motherboard. Motherboard di sini gue pakai ASRock A520M HVS ya. Dan kurang lebih spesifikasinya seperti ini. Gue coba bakalan jelasin singkat aja sih. Ya, pertama ini yang pastinya supportnya AM4. Nih, dari yang lihat bisa lihat di gambar ini, di web ini supportnya AM4. Dan dia bedanya sama A320M. Kalau A320 setahu gue dia itu kalau mau pakai Ryzen seri 5000 dia harus update BIOSnya dulu. Dan kalau A520M lu nggak perlu update BIOS lagi karena dia udah bisa langsung support yang 5000. Terus juga DDR4 yang pasti support sampai 4733. Ini tapi di OC. Kalau lu nggak OC ya mentoknya bakalan segini aja. 3200. Ya, dia bakal mentok cuma di 3200. Dan pastinya PCIe Gen 3 bukan Gen 4. Kalau Gen 4 ya pastinya lebih mahal lagi. Kurang lebih seperti itu. Dan juga ya PCIe Gen 3 lah ya. Atau dia punya Ultra M2 soketnya yang Gen 3 aja. Karena kalau Gen 4 ya pertama lagi ntar gue jelasin lagi ke depannya lagi. Nah, setelah motherboard ini, ya iya, gue lupa. Ini gue beli sekitaran 900.000 dan ini udah yang paling murah buat motherboard segitu. Kalau mau lu yang lebih tinggi lagi lu bisa pakai yang B550M Pro 4. Ya, B550M Pro 4 kalau lu mau yang Gen 4. Nah, setelah itu gua punya lagi gua langsung ke prosesor. Nah, prosesor ini gua pakai Ryzen 5 4600G. Kenapa gue pakai ini? Pertama itu pertama gue rakitnya itu nggak pakai GPU dulu ya. Pertama gue cuman pakai iGPU doang dan itu udah cukup aja buat gue main game 1080p. Dan gue juga mainnya game-game yang ini aja sih, yang game enteng aja sih. Gue nggak main game-game berat. Mentok-mentok gue main BDO pun itu masih dapat 1080p, settingan low masih dapat 40 fps itu. Dan yang pastinya udah dapat bawaan cooler. Dan ini udah paling murah karena kalau gue sebenarnya awalnya gue pengen yang 5600G, cuman 5600G itu harganya masih di 1,8 1,9, beda 300.000. Lumayan beda 300.000 dari 4600G ke 5600G. Dan gue putusin buat yang ini aja karena sama aja, perbedaan performanya cuman 10%. Kalau lu main game paling cuma beda 4 atau 5 fps, sedikit ngaruh tapi ya udah. Dan juga ini lebih low ya, draw powernya dia lebih low yang pasti dari 5600G. Oke, cukup. Kalau lu pengen Ryzen 5 3 3400 ya, 4 3400 ya, itu enggak banget.
Kalau lu turunin dari sebenarnya ada yang lebih mirip Ryzen 5 yang 3000-an kalau nggak salah deh, yang generasi 3000, cuman itu nggak banget, bedanya dikit. Sama Ryzen 3 43, Ryzen 3 4300 kayaknya deh, iya betul, itu enggak, itu bener-bener jauh banget. Jadi yang ini kalau lu cari yang murah ini lebih worthy. Kalau sekarang mungkin lu bisa pilih 5500 GT atau 5600 GT, oke. Tapi ini lebih murah. Ini gue beli sekitaran 1,4 waktu itu. Waktu gue rakit ini gue beli sekitaran 1,4. Ya, 1,4, dan itu paling worthy banget buat gue. Dan ada lagi ini SSD. Gua pertama pakai ini doang. Ini mereknya dari Cleve Ceras C710. Yang 256. Kenapa gue pilih? Sebenarnya ada yang lebih ini lagi. Cuman yang lebih size-nya lebih gede lagi, 512. Cuman dia SATA punya, dan ya enggak lah. Gue pengennya SSD biar lebih kencang aja. Dan gue dan gue yang pasti Windows gue masukin di sini. Dan ya, bootingnya itu kencang banget. Bootingnya itu sekitaran cuman nggak nyampe 30 detik malah. Bahkan pernah cuman mungkin 20 detikan, 30 detikan pernah. Pokoknya nggak lama banget. Gue nyalain, gue buka Facebook sebentar, udah nyala. Udah langsung ke tampilan desktopnya. Ya, harganya sekitaran, waktu itu gue beli sekitaran 400-an kayaknya. Ya, 300 atau 400 gitu. Ya, sekitaran 350 sampai 400 ribu lah ya. Dan ini yang pastinya Gen 3, karena kalau Gen 4 ya lu bakalan disunat sama spesifikasi dari motherboard lu, dan juga prosesor lu yang masih support Gen 3 doang. Jadi ya cukup aja buat lu nyimpen file Windows, oke. Dan lu kalau mau nyimpen game di sini juga yang pastinya loadingnya lebih cepat. Dan itu bener-bener berasa banget, apalagi kalau nya di game kayak game gue main Black Desert, gua taruh di HDD sama gua taruh di sini bener-bener beda banget. Berasa di sini itu nggak perlu lu yang namanya rendering mapnya lagi, tapi kalau lu taruh di HDD game BDO Black Desert yang gue mainin itu bener-bener rendering mapnya lama banget, masih pixelate lah. Oke, setelah SSD gua ada, oh iya SSD nya gue lupa ya. Nah, lu bisa lihat aja di sini lah ya. Dan ini kebetulan bagus sih, beneran, gua nggak bohong, ini bagus banget. Ini sempet kan kalau banyak yang bilang kalau SSD itu kalau lu kena jegrek listrik lu, SSD paling rawan. Tapi ini enggak. Ini gua pakai udah sempet kena sekitaran 5 sampai 6 kali jegrek dan masih aman. Health-nya masih 94%. 94%, iya. Dan masih worthy banget. Bener. Bagus. Terus ada ini RAM. RAM-nya ini dari, kelihatan nggak? RAM-nya ini dari Gale. Ya, RAM-nya ini dari Gale. Gale Orion. Gale Orion DDR4. Oke. Gue nggak nemuin, jadi gue cuman bisa nemuin dari ChatGPT doang. Ya, gue cuma bisa nemuin dari ChatGPT doang ya. Ya nggak apa-apa lah ya. Nih, lu bisa lihat sendiri. Ini defaultnya dia ada di 3200 CL22 22 3200 ya cukup lah ya. Ini kit ya, 8 kali 2 16 giga, karena kalau ada yang, kalau nggak salah ada lagi deh yang sekitaran 32 cuman harganya mahal, 16 kali 2 ya. Ini gue beli sekitaran waktu itu masih di 600 ribu kayaknya deh ya, sekitaran 600 ribu, 650 atau berapa gitu, masih sekitaran segitu awalnya. Tapi bagusnya sih gue direkomendasiin ini sama pegawai enter komputernya, dan bagus karena ini udah ada heatsinknya. Awalnya gue carinya yang Cleve Value Series, cuman dia nggak ada heatsinknya, dan ini cuma beda 30.000. Gue ditawarin sama pegawai enter komputernya, dan ya bagus, pegawainya bisa nawarin gue ini meskipun cuma beda 30.000 doang, dan bagus ya. Ini tapi awalnya ini sempat apa namanya, sempat fault ya, faulty RAM. Jadi satu kepingnya itu sempat nggak mau kebaca, error.
dan PC gue akhirnya blue screen. Akhirnya gue coba pasang satu bisa, dan berarti satunya fault. Gue coba RMA ke enter komputer dan cepet langsung diganti RAM-nya. Gue jab enter. Sekali lagi ini gue nggak dibayar karena emang enter waktu ini RMA ini gue bagus sih. Tapi nggak tahu sekarang ya, karena sekarang lu tahu harga RAM lagi naik 200%, dan gue masih belum tahu kalau lu RMA bakalan bagus lagi atau enggak. Tapi semoga aja sih pertahankan, ini bagus. Nah, terus ada ini, gue pakainya ini first player, kelihatan gak sih? Nggak kelihatan ya? Oke, nggak apa-apa. Oke, ini Deka, ini mereknya first player ya. First player 400 watt, ini cuman 400 watt, kelihatan ya, kelihatan sini ya. Ya, ini cuman 400 watt first player. Dan pastinya ini udah bronze, dan nih lu bisa lihat sendiri 400 watt dengan proteksi yang cukup. 1 2 3 4 5 ya, proteksinya cukup. Ini udah bronze, dan ya lu bisa lihat di sini buat pengertian dari apa namanya, dari proteksinya. Nah, dan ini juga sama, ini gue udah sempet pakai, ini udah kena jegrek sama kayak SSD karena gue belinya bareng 5-6 kali, mungkin 5-6 kali jegrek, dan ya masih bagus. Dia bisa ngelindungin, yang pasti SSD gua bisa bener-bener masih dilindungin banget 94%. Dan sebelumnya gue juga ntar gue ceritain lagi buat ke depannya lagi. Yang pasti SSD-nya ini bener-bener SSD-nya masih aman banget, karena kan kalau prosesor CPU mungkin paling jarang rusak, tapi kalau SSD kalau kena jegrek ya gampang banget rusaknya. Tapi itu enggak, ini benar-benar dilindungin sama ini karena ada apa namanya ya, proteksinya cukup lengkap. Tapi cuman 400 watt, jadi gue beli harganya sekitaran 400.000 atau 500.000 gitu, sekitaran segitu. Tapi kayaknya lebih deh, sekitaran 500 mungkin. Awalnya gue mau cari yang first player Blackser, cuman itu 450 atau 500 watt gitu. Cuman akhirnya ya ini aja lah, dan kebetulan ini lebih bagus sih daripada yang Blackser 80 plus pure itu. Dan ini garansinya udah 3 tahun, dan alhamdulillah gue masih pakai sampai sekarang, masih aman. Nah, terakhir gue punya yang paling baru banget, ini Asus RTX 3050 Duel. Ini gue beli masih baru banget, ini barang masih fresh banget ya, gue pakai masih fresh banget. Ini gue beli sekitaran 2025 waktu 12 nggak lama kemarin, 12 gue beli di Agres. Harganya sekitaran 2,3 ya, 2,3. Kalau lu ini 2,3, kalau lu belinya harga normal itu kanannya sekitaran 2,8 ya, sekitaran 2,8 buat yang dual fan ini. Tapi karena 12 kemarin gue dapatnya di TikTok Shop, gue cuman 2,3 gue dapat. Awalnya gue pakai dari iGPU, gue pakainya ke GTX 1060 3 GB. Itu hibahan dari temen gue, dan thank you banget buat temen gue yang udah ngehibahin GTX 1060-nya. Meskipun gue jual lagi, dan gue udah dapat izin dari dia buat ngejual, dan nggak apa-apa buat diizin, dan nggak apa-apa buat gue jual. Katanya ya udah jual aja, dan nggak apa-apa, yang penting gue dapet izin buat jual, karena itu pemberian. Kalau gue jual sendiri nggak enak kan. Akhirnya gue izin dulu, dan terus gue pakai ini. Spesifikasi lengkapnya bisa gue cari di sini ya, gue lihat, lu bisa lihat di sini. Dan bener-bener perbedaannya beda banget saat gue pakai GTX 1060 sama gue pakai yang ini. Nih, gue main Werewolf itu pakai GTX 1060, gue cuma dapat settingan low performance ya. Performance itu gue cuma dapat sekitaran 50 fps, 40-50 fps dengan FSR di scale-nya 70 atau 75 gitu, gue lupa. Ya sekitaran 70 atau 75 scale FSR-nya, dan itu gue cuma dapat 40. Itu kalau lu mainin itu cuma kalau lagi di King He doang.
di Kinghe yang bener-bener sepi gue dapat di 50, kadang 60. Tapi kalau lu masuk Kaifeng itu bener-bener nge-lag, cuma dapat 40. Udah cukup cukup aja, cuman masih nggak nyaman ya kalau lu biasa di 40 di main 60 fps ya. Dan setelah gue pakai ini 30-50 itu naik di Kaifeng, gue bisa dapet stabil 55-60. Settingan DLSS quality bisa dengan tekstur yang balance atau quality juga masih bisa dan bagus. Kenapa gue pilih ini? Sebenarnya banyak ya yang bilang ya kalau 30-50 itu sampah, karena emang performanya ini mirip sama GTX 1660 yang TI atau Super atau TI gitu, gue lupa. Tapi ini emang mirip-mirip, cuman bedanya lo dapet fitur yang lebih enak kayak DLSS, karena DLSS itu cuman support di seri RTX doang, RTX 20, 30, 40 sama 50 ya. Dan juga lu bisa ray tracing, meskipun ray tracingnya gue masih belum nemuin ya. Tapi jangan berharap dari ray tracing 3050 karena emang ini GPU RTX yang buat entry levelnya. Jadi jangan berharap performanya kencang. Buat apalagi lu ngarepin ray tracingnya high, enggak, jangan. Ini cukup di settingan 1080p aja. Dan itu cukup 1080p high lu masih bisa, 1080p medium atau high lu masih bisa. Tapi kalau gamenya enteng mungkin lu pakein ray tracingnya bisa, cuman kalau berat jangan berharap bisa pakai ray tracingnya. Ini gue pakai yang 6 GB karena ini dan juga ya nih TDP-nya itu bener-bener rendah, 70 watt doang. Dan bener-bener ini narik kuatnya itu, power drawnya itu nggak sampai di atas 70, cuman mentok-mentok di 65 sampai 70, nggak pernah. Kalau gue pakai yang sebelumnya pakai GTX 1060 itu bisa bener-bener nariknya sampai 120 ke atas, 100, 110, 120 masih bisa narik kencang. Nah, kalau ini lu pakai ini karena TDP-nya rendah cuma 70 ya, dia cuma nariknya nggak nyampe 65 sampai 70, jarang sampai di atas, nge-spike sampai di atas 70 itu jarang banget. Dan ini yang pasti gue pilih ini ya karena TDP-nya rendah, karena PSU gue cuma 400 watt dan pakai ini cukup. Kalau lu pakainya yang 8 GB itu harganya sekitaran di 3,2 atau 3,4, pokoknya lu masih ada sekitar gap harganya, itu masih ada 500.000 lagi dari yang 6 GB ini. Dan TDP-nya itu lebih tinggi lagi yang pasti ya kalau yang 8 GB. Cuman emang kalau banyak yang bilang kalau 8 GB itu lebih kencang dari yang 6 GB, karena emang lebih kencang sih yang 8 GB itu dari yang 6 GB ini. Bukan cuma perbedaan di VRAM-nya doang ya, tapi perbedaannya juga sampai ke clock speed-nya juga beda. Clock speed sama bandwidth-nya beda. Jadi kenapa yang 8 GB lebih kencang. Oke, di situ. Dan juga kalau lu nyari yang low watt, emang ini 3050 udah paling jos. Lu jangan usah pikirin kata-kata orang ampas, sampah atau jangan. Lu cari sesuai kebutuhan lu aja, karena kebutuhan gue cuman main 1080p, settingannya bisa medium, bisa high, dan dan kalaupun berat main native lu masih bisa kebantu sama DLSS-nya itu. Dan ya ini sangat bagus banget 3050. Kalau di atasnya ada 3060, cuman banyak yang bilang mendingan 3060, mendingan 3060. Ya memang kalau performa mendingan 3060, cuman kalau buat harga enggak. Harganya 3060 itu bisa perbedaannya bisa 500.000, 700.000, hampir sejuta ya. Hampir sejuta, mungkin 30. Gue udah jarang lihat yang 3060 8 GB itu yang sekarang yang baru ya. Adanya 12 GB. 12 GB itu pun harganya di 4,3 atau 4,2 gitu. Perbedaan jauh banget. Dan sebelum milih RTX 3050 sebenarnya gue mau milih Intel Arc A380, karena A380 ada EV1, dimana EV1 itu bener nggak ada
di harga yang 2 jutaan 3 jutaan EV1 nggak ada. EV1 kebanyakan adanya di high end mungkin ya. Ya mungkin sekitaran di high end. Gue liatnya juga emang EV1 itu jarang banget ada di yang entry atau mid end, kebanyakan di, tapi di EV di Intel Arc A380 itu ada, harganya sekitaran 1,8 doang. Tapi ya performanya bener-bener nggak beda jauh ya kayak 1060 yang gue pakai sebelumnya ya. Cuma bedanya di VRAM doang. VRAMnya dia 6 GB. Tapi ya alhamdulillah gue masih bisa dapat yang RTX 3050 beneran. Gue masih bisa dapat RTX 3050 beneran, dan ya bener-bener ngangkat banget. Ya bener-bener ngangkat banget. Bener-bener ngangkat. Dan gue alhamdulillah banget gue bisa upgrade di tahun baru ini. Bener-bener keren. Oke, mungkin gitu aja kali ya. Gue mau cerita tentang PC setup gue ya. Lain-lainnya nggak perlu lah ya. Tapi kalau lo mau, boleh. Boleh gue punya sedikit. Di sini gue pakai keyboard inian. Keyboard yang gue pakai itu Royal Clutch RK65. Gue beli bekasan punya temen gue, masih bagus. Gue beli 250, mungkin kalau temen gue jual ke orang lain masih harganya masih dapat 350 atau sekitaran segitu. Dan gue dapat cuma 250 ya, dan gue terima kasih banget sama temen gue karena udah mau jual RK65 nya seharga 250.000 rupiah. Hasilnya suaranya bagus, hasilnya emang gue demen banget sama apa, typing, sama typingnya. Buat typingnya lu bisa lihat sendiri karena kalau sekarang nggak memungkinkan ya. Gue ngeri nggak kedengeran juga typing tesnya ya. Untuk mouse nya gue pakai yang standar aja. Gue pakai yang 100 ribuan doang. Pastinya kabel, gue nggak pakai yang wireless karena gue nggak built in Bluetooth. Kalaupun ada built in Bluetooth, gue lebih demen kabel biar nggak ada delaynya aja. Udah sesimpel itu. Dan headphone gue pakai Sony murah aja. Gue pakai headphone Sony murah aja. Ini Sony beneran ya. 105 180 mungkin atau 200 ya, hampir 200 lah ya. Dan suaranya sih cukup aja, cukup buat gue main game doang maksudnya. Dan gue pakai sehari-hari juga kok buat gue dengerin musik kalau dari komputer gue. Dan mic yang terakhir gue pakai ini nih. Ini mic yang terakhir gue, ini mic yang sekarang gue pakai Keep M9 ya. Keep M9 gue beli di TikTok Shop seharga 100 180 hampir 200, tapi kualitas suaranya sih lumayan. Cuman emang kalau dari jauh dia nggak begitu kedengeran banget. Gua nggak tahu settingan apanya yang salah, apa audio input gue yang kurang gede, atau emang dari speakernya gue kurang tahu. Tapi kalau dari sini semoga kedengeran jelas. Oke, mungkin gitu aja sih dari cerita gue tentang setup yang gue pakai ini. Kalau lu mau nanya-nanya tentang apa namanya, benchmark gamingnya, nanti gua coba. Tapi ya lu coba aja, lu coba tanya ke gua, lu bisa komen ntar kalau ini gua bikin videonya tentang bagusnya RTX 3050 di combo sama 4600 gitu. Oke, mungkin gitu aja sih ya. Ini udah cukup aja 23 menit gua ngomong. Gak apa-apa, ini gue cerita doang, gue cuman buat sharing doang. Kalau lu tertarik sama setup, oh iya, gue belum ngomongin total ya. Total gue ini ada di sekitaran, akhirnya totalnya sekitaran mungkin 7 juta kali ya buat setup gue. Oh, monitor gue beloman. Monitor gue pakai AOC 22B2 HM2 100 Hz 1080p. Ini kalau nggak salah VA. Ya, VA. Gue pakai ini udah sekitaran 1,5 tahun atau 2 tahun ya, sekitaran hampir 2 tahun, karena nggak beda jauh sama PC yang gue pakai. Umurnya nggak beda jauh, mungkin sekitar 2 tahunan, cuma beda 2 bulan atau sebulan mungkin. Dan ya cukup aja, karena gue nggak tahu begitu tentang tentang monitor. Tapi menurut gue sih cukup. 100 Hz gue beli harganya waktu itu 1,1, sekarang mungkin 1 jutaan doang. Dan ini garansinya udah 3 tahun, kalau nggak salah itu setahun panel 2 tahun servis.
Jadi kalau selama setahun panelnya rusak masih bisa diganti. Mungkin kemungkinan gitu. Kalau dari garansinya setahun panel, tapi kalau udah 2 tahun nggak bisa. Cuman bisa diservis doang karena harga panel mahal. Beneran mahal. Oke, mungkin gitu aja sih ya. Dari yang cerita gua tentang build ini, build PC gua. Oke, kalau yang mau ditanya tanyain aja. Dan terakhir, like video ini kalau lu suka, dan dislike aja kalau lu nggak suka, nggak apa-apa. Atau kalau lu cuman mampir doang juga nggak apa-apa. Oke, thank you semuanya. Bye.